warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan, yang telah memberi kita waktu, sehingga dalam kesempatan, dalam waktu malam ini kita masih diberi Allah kesempatan waktu untuk menjalankan rutinan istighosah kubro dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan sesuatu apapun. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, khususnya syafaat besok di Yaumul Qiyamah. Semoga besok kita semua senantiasa mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam pembahasan Al-Hikam banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya. Salah satunya yaitu yang kemarin bab ke-9, tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at dadi warna-warna apa ajnasul a'mali, pira-pira jenise, pira-pira amal, li tanawwu'i waridatil ahwali, krana warna-warnane pira-pira nur kang tumeka, kang nyukulake ing hal. Banyak sekali jalan untuk menuju ke Allah, banyak sekali jalan untuk ma'rifatullah, melewati tarekoh, melewati syariat dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu bab ke-10, al-a'malu surun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu utawi pirang-pirang amal iku surun pira-pira rupa, iku qaimatun kang jumeneng, wa arwahuha lan utawi pira-pira ruhe al-a'mal iku wujudu sirril ikhlasi, wujude rahasiane ikhlas fiha ing dalam al-a'mal. Ketika kita berbuat amal, ketika kita ibadah, itu cuma sebagai rupa, sebagai gambar. Gambar tersebut tidak akan hidup bila gambar tersebut tidak ada rohnya. Dan roh dari sebuah amal, dari sebuah ibadah itu adalah ikhlas. Ketika kita sholat 5 waktu, itu cuma menjadi gambar
gambar bahwa kita itu sebagai orang Islam yang menaati perintahnya Allah, itu sebagai gambar. Ketika gambar tersebut tidak ada rohnya alias mati, itu tidak ada gunanya. Ketika kita sholat, kita mendapat titel bahwa kita itu orang Islam, kita itu ahli ibadah. Tapi ketika ibadah kita tidak dilandasi dengan keikhlasan di dalam hati, itu termasuk gambar yang tidak ada rohnya alias mati, tidak ada gunanya. Makanya itu yang biasa rajin ibadah, yang biasa rajin wirid, dan yang biasa sholawatan, tiba dan sebagainya, itu tidak bisa menjamin bahwa seseorang itu akan mendapat kemuliaan besok di yaumul kiamah. Makanya yang biasa banyak amal, yang biasa ibadah, sholat 5 waktu dan sebagainya, yang biasa amal, itu jangan disombongin. Jangan disombongin mentang-mentang ahli jamaah, ahli wirid, ahli ibadah. Ujung-ujungnya ketika ada orang yang enggak ahli jamaah diomong, yang enggak ahli amal diomong, yang enggak ahli sholat diomong. Nah, itu belum tentu orang yang ahli ibadah itu masuk hawa nafsu atau kemarahan, orangnya sering marah. Nah, dia itu lebih condong ke nafsunya
macam. Nah, jadi di dalam diri itu banyak sekali. Jadi makanya terkadang itu ada itu istilah ru'yah. Istilah ru'yah itu jin-jin yang ada di dalam diri itu biasanya keluar di situ. Jadi jangan merasa bahwa tubuh kita, ketampanan kita atau kecantikan itu semua itu milik kita. Jadi banyak sekali ini di dalam tubuh itu jin-jin atau sebagainya itu banyak sekali, termasuk nafsu yang nggak bisa lepas dari tubuh kita. Nah, ketika kita mati itu jasad kita itu menjadi jatahnya belatung. Jadi bukan jatah kita lagi. Nah, nanti apa yang hidup? Yang hidup itu rohnya. Nah, ketika roh itu berwujud itu model-model nanti. Jadi ketika Nabi Khidir atau orang yang sudah meninggal atau wali-wali yang sudah meninggal itu biasanya itu bisa muncul atau nemuin orang yang masih hidup itu berbagai bentuk. Jadi gak monoton waktu hidup gambarnya Petro, lah nanti waktu nemuin Petro itu gak bisa dipastikan. Jadi makanya itu bisa berubah-ubah. Kalau Nabi Khidir itu bisa berubah jadi orang pengemis, atau bisa berubah nanti ular. Nah, tapi itu ular tersebut itu bukan kok ular yang lain itu enggak, tapi ular perwujudan dari Nabi Khidir. Jadi banyak sekali. Makanya di dalam diri itu banyak sekali hewan-hewan atau watak-watak hewan, nafsu-nafsu hewan yang harus kita kendalikan. Banyak sekali orang itu terbawa nafsu-nafsu hewan. Itu umum. Jadi udah umum bahwa manusia itu, orang awam itu dikendalikan oleh nafsu. Makanya terkadang itu orang makrifat itu lihat mukanya orang itu bukan muka yang aslinya. Kadang itu bisa perwujudan orang itu kayak ular, orang itu kayak ketek, orang itu dan sebagainya. Itu tergantung orang tersebut itu dikendalikan oleh nafsu yang mana gitu. Wa nabata mimma lam yutfa la yatimmu natajuhu. Orang yang nandur ya pasti panen. Nah, tapi ketika kita itu nandur elek karepe niku ya panene apik. Niku menungso. Jadi menungso niku ora gelem rugi. Sifatnya ora gelem rugi. Ketika nandur elek karepe apik. Nah, ketika nandur apik jaluke pengen akeh. Lah niku jaluke pengen akeh sekurang-kurang terus. Nah niku menungso. Jadi ora gelem rugi. Ini udah malam, jadi mari kita akhiri bacaan